Kembali di Metro hari ini, pemirsa, sidang di Kongres Amerika Serikat menjadi ajang kritik tajam terhadap agresi AS ke Iran dan kinerja Menteri Perang Pete Hegseth. Bahkan anggota Kongres Amerika Serikat turut mempertanyakan kesehatan mental Presiden Donald Trump. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Uma. Dalam rapat anggota Kongres, Sarah Jacobs mengungkapkan bahwa kekhawatiran konstituennya terutama dari keluarga-keluarga militer AS yang melakukan agresi ke Iran. Para keluarga militer AS mempertanyakan mental Trump apakah stabil atau tidak sebagai panglima perang tertinggi. Bukannya menjawab pertanyaan Jacobs, Hegseth justru membandingkannya dengan kesehatan mantan Presiden AS Joe Biden. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for 1.5 years, and I'm asking you right now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Mr. Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not the president. He's the sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't know what day of the week it was? Mr. Secretary, as you know. Anggota Kongres Rokhana secara spesifik memberi perhatian pada serangan brutal AS dan Zionis Israel ke sekolah perempuan di Minab, Iran. Karena mencecar Hegseth soal biaya yang digunakan AS untuk membombardir sekolah yang mengakibatkan 168 anak-anak terbunuh. Namun Hegseth hanya bisa menghindar. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number? In terms of the missiles we used? As I've said, that unfortunate situation remains under investigation. You don't know how much it costs the taxpayer? But I wouldn't tie a cost to that, to anything. It's a reasonable question, no, sir? Our taxpayer money was going there. Isu ekonomi juga ikut menyeruak. Lonjakan harga bahan bakar di Amerika menjadi sorotan dengan kenaikan bulanan terbesar dalam 6 dekade selama agresi AS ke Iran berlangsung. Despite the president's promise to lower the cost He's a quagmire. That's a false equivalation. This war of choice is a political and economic disaster at every level. Despite the president's promise to lower the cost of living, gas prices are up 40% and inflation is soaring, so much for lowering the cost of living. The president has got himself and America stuck in the quagmire of another war in the Middle East. He's desperately trying to extricate himself from his own mistakes. Sidang panas di Kongres Amerika Serikat menjadi sorotan. Sejumlah anggota Kongres mempertanyakan tujuan akhir resiko eskalasi hingga potensi Amerika terjebak dalam konflik panjang di Timur Tengah. Apakah ini menandakan strategi Amerika mulai goyah? Kita akan membahasnya bersama praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja. Ibu Dina, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yana. Ibu Dina, jika kita lihat sidang di Kongres Amerika Serikat memang cukup keras dan panas ya, mencecar Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Seberapa serius menurut Anda sebenarnya perpecahan pandangan di internal Amerika Serikat soal perang dengan Iran ini? Pertama, koreksi sedikit, Pete Hegseth sekarang sudah menjadi Menteri Perang. Jadi mandatnya dia memang adalah untuk melanjutkan perang. Dan secara pribadi saya merasa bahwa yang harusnya ditanya atau dicecar oleh Kongres itu harusnya JD Vance ya. Karena dia yang berpengalaman langsung berhadapan juga dengan Iran dan tahu update situasi kebatinan di Iran ataupun Pakistan yang menjadi penengah gitu ya. Kalau Pete Hegseth ini kan dari awal kita tahu adalah seorang loyalis yang sebenarnya tidak banyak juga orang tahu rekornya seperti apa, tapi Trump pokoknya memilih dia gitu. Jadi saya bisa membayangkan secara kebatinan dia juga pasti pikirannya pokoknya pasti harus mendukung Trump gitu. Jadi kalau dilihat dari suasana di Amerika Serikat, saya mulai membaca situasi bahwa karena Kongres ini dikuasai oleh Republikan, baik di House maupun di Senat, maka ada satu kecenderungan ini, mereka akan terus membiarkan saja Trump berlarut-larut menjalankan perang ini. Karena sebenarnya hari Kamis kemarin itu, dari pihak Demokrat, itu sudah mendesak agar ada keputusan diambil. Minimal ada statement dari Kongres
untuk bisa menyatakan sesuatu lah, minimal meminta presiden menjawab dan mereply dalam bentuk tertulis, karena persyaratannya secara konstitusional adalah apakah presiden bersedia untuk lanjut perang ini dengan minta izin pada Kongres atau memulangkan pasukan dengan perpanjangan waktu 30 hari. Tetapi kenyataannya mereka yang ada malah reses selama 1 minggu. Di pihak Republikan sebenarnya sudah mulai ada suara-suara untuk minimal dari Kongres nggak boleh cuma sekedar menjadi rubber stamp ya, cuma nyetempel statement presiden. Makanya kemudian mereka mulai berpikir sesudah 1 minggu ini reses akan melakukan apa. Tapi kalau dilihat dari kecenderungan di Trump sendiri di sisi eksekutif, kelihatannya dia memanfaatkan betul ketidakmampuan dari Kongres untuk lebih tegas atas keputusannya. Jadi mungkin masih ada waktu yang cukup lama ya, kita akan menyaksikan bahwa Amerika Serikat ini terus terombang-ambing soal perang. Karena excuse dari Hegseth kemarin juga bahwa harusnya nggak dihitung 60 hari berlalu karena sedang ada ceasefire gitu ya, sedang ada gencatan senjata. Padahal kan kenyataannya nggak ada gencatan senjata ya. Dia kan tetap blokir Selat Hormuz, jadi harusnya nggak dihitung ada gencatan senjata. Jadi memang bermain kata-kata dan intinya Pete Hegseth itu sekedar membela presiden mati-matian. Nah, Mbak Dina, tapi sebenarnya ada highlight tegas tadi yang Anda sampaikan bahwa Republikan masih mendominasi Kongres, yang artinya masih ada akan pembiaran lebih lanjut. Artinya secara teknis apa yang dilakukan oleh Demokrat sendiri ini tidak akan membuahkan hasil, atau bagaimana dampak terburuknya bagi internal Amerika Serikat jika situasi ini benar-benar akan terus berlanjut kalau Republikan masih benar-benar harga mati mendukung Trump? Memang secara konstitusional aturan main di Amerika Serikat itu kemungkinannya adalah kalau presiden itu dianggap tidak mampu menjalankan mandatnya karena tadi alasan kesehatan misalnya, atau dianggap melanggar aturan konstitusi karena melanjutkan perang tanpa izin dari Kongres, itu semua harus diputuskan dengan suara mayoritas. Mayoritas di Kongres itu tetap aja 2/3 dari Senat dan Republikan. Dan pembagian tugasnya adalah di House itu tugasnya adalah untuk secara formal mengajukan gugatan gitu. Sementara yang harus menjadi jurinya atau melakukan approval atau non-approval adalah Senat. Selama ini selalu kecenderungannya kalau mereka unified di Republikan dan di House dan di Senat itu dipegang oleh partai yang sama, dalam hal ini sekarang dipegang oleh Partai Republikan, walaupun margin Republikannya sebenarnya tipis, itu kecenderungannya adalah mereka kalau bisa akan terus mendorong untuk tetap Trump menyelesaikan masa kepemimpinannya sampai 2028. Itulah jadi tantangannya di sini memang kemungkinan suara massa ini terkonsolidasinya di jalan dulu. Republikan masih goyah ya situasinya saat ini. Mereka memilih untuk menghindar mengambil keputusan. Sementara Partai Demokrat kelihatannya suaranya masih belum cukup terdengar juga di luar dari ruang Kongres. Jadi outreach mereka ke massa itu juga masih kurang. Jadi mungkin kita masih akan melihat situasi lebih lama nih ya, terombang-ambing, tergantung apa yang berkembang juga di masyarakat terkait harga, terkait desakan masyarakat ya, terutama dari kelompok-kelompok independen yang lebih biasanya lebih vokal juga untuk menyuarakan untuk Demokrat lebih keras bersuara gitu ya. Ya, Trump juga dibayangi tenggat waktu 60 hari ini Mbak Dina untuk mendapat izin dari Kongres untuk menjalankan agresinya. Jika dalam 60 hari tidak ada izin dari Kongres, apakah ada kemungkinan AS akan mengubah strategi terhadap Iran, dan seperti apa nanti polemik terkait dengan konflik AS-Iran ini akan berlanjut? Ada beberapa kemungkinan ya, karena kalau dari segi pendanaan kelihatannya memang nggak mudah juga untuk Amerika Serikat melanjutkan perang ini dalam jangka waktu yang panjang. Tapi karena Trump secara pribadi dan sebagai presiden yang merasa punya hak prerogatif ya untuk melanjutkan terus perang ini sampai kapanpun, karena kalau saya baca sekali lagi itu ya hasil ketentuan dari Presiden Trump soal National Defense Security, item soal Iran itu
ada satu paragraf yang mengaitkan Iran dengan Israel. Jadi perdamaian di Timur Tengah itu dia kaitkan dengan perdamaian yang terlaksana karena si Israel merasa aman. Ini yang kalau kita baca lebih detail sebenarnya dalam dokumen tersebut nggak terlalu kelihatan apa sangkut pautnya dengan Iran sebagai ancaman. Mereka lebih highlight bahwa Israel lah yang harus dijadikan model sekutu terbaik untuk Amerika Serikat. Itu sebabnya apa yang diminta oleh Israel, dugaan saya, itulah yang akan dijalankan oleh Amerika Serikat. Kalau itu betul yang terjadi, maka yang kita harus antisipasi adalah perang yang berkepanjangan. Karena dari sisi Israel sampai hari ini yang terjadi adalah penguatan kubu kanan. Jadi walaupun partai Likud sekarang sedang menghadapi tekanan, partai Netanyahu mendapatkan tekanan dari Yair Lapid dan Naftali Bennett yang sekarang bersatu membuat satu koalisi, tapi tiga-tiganya ini kanan, tiga-tiganya ini sayap kanan yang keras. Jadi ini situasi yang sangat tidak baik sebenarnya untuk dunia. Baik, Mbak Dina Praptor Harja, praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik, terima kasih untuk ulasannya bersama Metro hari ini.